Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan menyampaikan terkait tugas dari guru penggerak yang akan nantinya disampaikan terkait dengan budaya positif. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 58 Filipina. Untuk itu kita lanjut saja terkait dengan materi yang akan nantinya saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini nanti kita lihat terkait dengan penanganan siswa yang pertama. Jadi penanganan siswa ini banyak kita jumpai karena siswa juga merupakan dari tolak ukur kita untuk bagaimana menempatkan siswa menjadi lebih baik. Nah, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini terpusat tidak berencana karena siswa ketika ada masalah langsung tidak spontan Bapak Ibu guru memberikan hukuman. Yang kedua, konsekuensi atau kesepakatan. Jadi konsekuensi ini menyatakan keyakinan atau kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan siswa terkait dengan dia punya penanganan siswa yang dinilai melebihi kapasitas dari kewajaran atau melanggar target di sekolah. Yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sangat kuat. Nah, terus selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan yang akan kita ambil untuk setiap kali penanganan siswa. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menyatakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilisasi identitas. Nah, di validasi tindakan yang salah yang pertama, yaitu Bapak Ibu guru yang menyatakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kesalahan itu ditanya kepada siswa. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tidak langsung dipukul siswa, tapi ditanyakan tentang keyakinan dulu. Yang kedua yaitu tentang keyakinan kelas apa yang tidak kita sepakati. Jadi Bapak Ibu guru boleh membuat kesepakatan kelas terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Entah itu yang penting semangat sama-sama dengan siswa. Kalau dilanggar berarti kasih kembali dia ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, menstabilisasi identitas. Pertanyaannya bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi membuat siswa bahwa dia merasa tidak boleh lagi melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Jadi ambil contoh dari Bapak Ibu guru misalnya. Bapak Ibu guru pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Restitusi kita masuk 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang pertama ada penghukum, yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menurut sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, nanti kita lihat Anda di posisi mana dulu. Jadi kalau itu yang kita berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum, posisi guru dalam penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Jadi siswa itu bilang kamu memberikan kata-kata yang membuat dia sebagai hukuman kepada dia. Jadi ada patuhi aturan saya atau awas. Dan kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Tidak ada kalimat yang bisa mengingatkan siswa untuk dia bisa berbuat lebih baik. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Tidak ada cara murid. Jadi dia selalu berkata bahwa murid yang selalu tidak mendengarkan murid. Nah, terus yang berikutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari mulut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya?
begitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu berbunyi dari ucapan kata-kata itu pada posisi berbuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Dari kalimat yang sering kita bilang, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena berbuat salah. Berapa kali Bapak harus memberi kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu posisi berbuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi guru pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata kepada murid-murid seperti ayo bantulah jadi bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang sudah, kalau ini tidak apa, nanti ibu bantu beresnya. Itu sering yang kita buatkan pada murid-murid. Hal negatif dari posisi teman adalah tidak sesuatu saat murid tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa. Jadi kalau kita tidak membantu dia merasa kecewa karena kita dianggap sebagai teman. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan dekat kepada guru tersebut. Jadi dia akan berbuat sesuatu kepada guru yang dianggap sebagai teman. Ya, karena disering tanpa dia. Jadi dia akan merasa guru lain tak peduli karena dia mengatakan dirinya sebagai posisi teman. Kita lanjut. Posisi pemantau. Dalam 5 posisi kontrol yang tepat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau atau guru kepada murid, yang pertama, peraturannya apa? Kalau dia buat salah, langsung kita bilang peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Jadi dia merasa bahwa itu ada konsekuensi. Seorang pemantau sangat menyalahkan keuntungan, katakan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan 3 jenis catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berarti baik dari seluruh transport yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol guru. Selanjutnya di posisi guru yang kelima yaitu posisi manajer. Jadi pada posisi lain manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi dua kelompok tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan Tuhan kita menjadi manusia yang merdeka, Agama yang bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang belajar bagi dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan selalu berkata kepada muridnya, yaitu yang pertama, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Jadi yang kita sampaikan bahwa nanti akan dibuat keyakinan kelas antara guru dengan murid terkait dengan peraturan atau larangan dari siswa. Terus apa kamu meyakininya?
Begitu. Jadi setelah dibuat harus disesuaikan dia supaya jangan melanggar. Begitu. Dan ketika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Begitu. Jadi kalau sudah yang ini harus berusaha diperbaiki. Jadi sesuatu bukan dibuat tidak bersalah, tapi menyadari setiap kesalahan yang dia perbuat. Yang keempat yaitu jika kamu memperbaiki diri, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, berupa apa yang terjadi. Begitu. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi hak-haknya dia tidak dirampas dan dia punya kesalahan. Dan selalu memberi guru ketika dia karena dia buat kesalahan. Jadi kembali dia ke jaringan kelas. Terus bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali di posisi teman atau posisi pemantau. Karena murid yang ditangani belum sikap siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer ini. Jadi kita semua harus bisa sampai kepada posisi manajer. Di mana di posisi ini yang murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Karena kita sudah mencapai posisi manajer. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan program guru penggerak terkait dengan pengenalan siswa. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di program guru penggerak